Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Tadi sudah dipilih beberapa yang banyak banget yang bertanya ya rekan-rekan ya, tapi berhubung karena memang waktunya singkat padat gitu ya, jadi hanya beberapa saja yang kami pilih. Oke, salah satunya sudah terlihat Bapak. Ya, Oke, salah satunya dari Kak Amirah nih Pak, terkait floor warden gimana nih Pak? Dalam satu lantai apakah cukup hanya satu orang atau lebih dan bagaimana agar tugas dari floor warden ini efektif dan efisien dengan waktu sesingkat mungkin? Oke, silakan Bapak. oke, baik, Mbak Nana. Terima kasih, Mbak Amirah Hairunisha. Ya, Amirah Hairunisha. Untuk floor warden dalam satu lantai, apakah cukup hanya satu orang atau lebih? Saran saya minimal dua orang. Saran saya minimal dua orang. Jadi kalau namanya minimal, berarti boleh lebih dong, Pak. Boleh. Ya, floor warden. Jadi, gini, captain floor itu satu. Ya, captain floor itu satu. Tapi di bawahnya itu boleh tuh beberapa beberapa apa namanya beberapa orang gitu ya. Kenapa minimal dua? Dua orang ini yang pertama, tugas orang yang pertama adalah memandu, memimpin untuk mereka evakuasi ke assembly point dan berdiri di assembly point, mengarahkan bahwa oh ini lantai lantai 10, lantai 9 nih, lantainya ada di sini. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang paling terakhir. Orang yang paling terakhir untuk turun ketika melakukan evakuasi. Nah, kenapa demikian? Karena untuk memastikan bahwa ruangannya itu benar-benar sudah kosong. Kemudian juga pendampingan orang yang memiliki kebutuhan khusus, yang ibu hamil, gitu ya. Misalkan turun dia harus dipandu, misalkan ke dalam tangga darurat, kemudian dalam tangga darurat di area apa namanya bordes, gitu ya. Jadi turun dulu sisi anak tangga, kemudian berdiri di bordes dan ada di situ. Itu gambarannya. Jadi minimal dua orang. Tapi ketika di lantai tersebut ada beberapa tenan atau beberapa bagian atau beberapa perusahaan, saran saya satu perusahaan dua floor warden. Nah, kemudian floor warden yang bagaimana nih yang kita pilih? Baiknya floor warden yang memang stay sehari-hari ada di lantai tersebut atau di perusahaan tersebut. Jangan misalkan marketing. Kenapa kalau marketing? Marketing itu kemana-mana, pergi-pergi. Tapi kalau dia stay, itu kita enak. Ya gitu ya. Jadi jangan yang cari yang sering bepergian gitu ya. Dan bagaimana tugas floor warden ini agar efektif efisien dengan waktu sesingkat mungkin? Maka tadi yang saya sampaikan bahwa floor warden harus memiliki kemampuan atau kecakapan komunikatif, leadership, kepemimpinan, koordinasi, sehingga ketika dia memberikan instruksi, maka dia didengar oleh orang lainnya. Makanya tadi salah satu kriteria floor warden paling enggak tingkatnya manajer, ya. Tapi kalau misalkan di hotel kan nggak mungkin manajer, tapi apa namanya orang yang bertugas di lantainya. Kita kalau diperintahkan di mall, misalkan diperintahkan oleh security, kita akan ngikut. Tapi kalau diperintahkan oleh orang lain, sesama sesama pengunjung mall, mungkin kita akan berbeda. Tapi kalau security, kita akan ngikut. Contohnya begitu. Jadi orang-orang yang memang dilihat tingkatannya, dia bisa memberikan instruksi atau tidak, sehingga lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu, karena ada kebakaran, silakan evakuasi melalui tangga darurat seperti itu. Contoh lainnya kalau di pesawat, pesawat sebelum kita take off itu kan pramugari memberikan instruksi. Kita ngikut apa perintah pramugari. Kalau kita nggak ngikut, ada kejadian tuh kayak kemarin di salah satu maskapai orang bobol tangga apa pintu darurat gitu kan, karena dia mungkin belum terbiasa dengan kondisi di pesawat sehingga panik. Nah itu salah satunya. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Marwanto. Kak Amira, dirasa sudah cukup ya jawabannya Kak Amira ya. Kalau misalnya belum cukup, silakan ikut pelatihan tentang kebakaran juga gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan dari Kak Auni.